Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel bidang tani saya. Nah, di kesempatan saya kali ini saya ingin mereview obat-obat yang saya gunakan untuk tanaman terong saya, teman-teman, khususnya untuk menangani layu fusarium dan layu bakteri. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya, aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya supaya kalian semua nggak ketinggalan kegiatan-kegiatan terbaru dari saya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan racun dan fungisida yang saya gunakan untuk menangani kutu kebul dan juga menangani layu fusarium dan layu bakteri ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita bedakan dulu layu fusarium dan layu bakteri. Layu fusarium yang disebabkan oleh serangan jamur ya, teman-teman. Ya, itu yang disebut layu fusarium. Sedangkan layu bakteri, penyakit layu yang ditimbulkan oleh serangan bakteri. Layu fusarium sendiri itu layu yang disebabkan oleh serangan jamur yang menempel pada akar tanaman, sehingga akar tanaman tersebut tidak bisa menyerap air dengan sempurna ya, teman-teman, sehingga menyebabkan kelayuan, tetapi akan segar kembali di waktu sore dan pagi ya, teman-teman. Beda halnya dengan layu bakteri ya, teman-teman, yang menyebabkan kematian pada tanaman. Nah, seperti tanaman terong saya ini yang akan saya lakukan pencegahan layu bakteri dan layu fusarium dengan menggunakan fungisida seperti ini, teman-teman. Di sini saya menggunakan fungisida Benlock. Ini fungisidanya bahan aktif denomil ya, teman-teman, 50%. Ini sangat ampuh untuk menangani layu bakteri. Ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang punya tanaman terong dan tanaman lain. Dan yang kedua, di sini saya kombinasikan ampus ya, teman-teman. Jadi ampus ini sangat baik sekali dikombinasikan sama Benlock. Nah, ampus sendiri untuk menangani layu fusariumnya. Nah, jadi untuk dosis yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Benlocknya 1 kotak dan ampusnya 1 bungkus seperti ini. Dicampur menjadi satu dalam drum ya, teman-teman. Jadi setiap pohonnya disiram 1 gelas per pohon. Nah, kedua fungisida ini sudah saya buktikan sebelumnya ya, teman-teman. Dan alhamdulillah tanaman terong saya belum ada yang terserang layu fusarium, tetapi juga wajib kita lakukan pencegahan ya, teman-teman, dengan menggunakan dua bahan ini. Ini sangat cocok sekali untuk semua jenis tanaman. Nah, untuk racun kutu kebulnya sendiri, di sini saya juga menggunakan Demolis. Ini sangat ampuh juga, teman-teman, untuk mengatasi kutu kebul. Nah, ini berbentuk pekatan seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita semprotkan, kutu kebul yang ada di tanaman itu akan menempel di daun ya, teman-teman, sehingga mati dan harus disertakan dengan perekatnya. Di sini saya menggunakan CBA stick. Nah, ini teman-teman harus pakai perekat biar lebih jos. Nah, untuk racun ulatnya sendiri di sini saya selalu menggunakan Prepaton. Ini juga sudah terbukti untuk menangani semua jenis ulat, teman-teman. Untuk perangsang bunga dan buah, teman-teman, di sini saya menggunakan MKP Pak Tani. Ini juga bisa digunakan yang lainnya, teman-teman, seperti Grenka dan perangsang lainnya. Nah, ini semua obat-obat dan fungisida yang saya gunakan di tanaman terong saya ya, teman-teman. Dan semua fungisida dan racun ini berguna untuk semua jenis tanaman seperti tomat, kacang, timun, dan lain-lainnya, teman-teman. Oh iya, itu cara saya ya, teman-teman. Kalau teman-teman punya cara penanganan yang lain, silahkan
karena tujuan kita sama, yaitu untuk menyelamatkan tanaman kita dari hama-hama yang merusak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di bawah kolom komentar. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.